Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semuanya. Halo, apa kabar kalian yang ada di rumah? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia selalu bersama keluarga di rumah. Tetap semangat ya. Anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menjawab pertanyaan dengan jawaban yang lengkap. Sebagaimana sudah kalian kerjakan latihan yang terdahulu, yaitu latihan menjawab pertanyaan dari teks. Itu adalah salah satu cara kita untuk menemukan informasi penting yang disampaikan penulis dalam teks tersebut, yaitu dengan aspek 5W1H. Mengapa kita meminjam istilah dalam bahasa Inggris? Ini dimaksudkan supaya mudah diingat. Yaitu yang pertama apa? Menanyakan objek, bisa juga masalah yang dibahas dalam suatu paragraf. Kemudian siapa? Menanyakan pelaku atau subjek. Kemudian di mana? Menanyakan tempat. Kapan? Menanyakan waktu. Dan mengapa? Menanyakan alasan atau sebab. Dan terakhir adalah bagaimana, itu menanyakan cara atau proses terjadinya sesuatu. Nah, di dalam teks ini kita aplikasikan atau kita terapkan beberapa kata tanya yang berkaitan dengan isi teks tersebut. Dalam beberapa waktu yang lalu Ibu sudah evaluasi hasil pekerjaan kalian dan ternyata rata-rata kalian sudah bisa menemukan informasinya, itu sudah bisa. Tetapi kalian menuangkannya dalam jawaban masih berupa potongan kalimat. Ada beberapa anak yang sudah konsisten, yang sudah mengerti. Ibu ucapkan terima kasih. Yang belum mengerti maka hari ini akan kita bahas bersama-sama. Mengapa kita harus menjawab pertanyaan dengan kalimat yang lengkap? Jawabannya ada dua alasannya. Yang pertama, jika kita menjawab kalimat dengan kalimat lengkap, yaitu dengan cara mengulang sebagian dari kalimat pertanyaannya, kemudian baru diikuti dengan jawabannya yang sesuai dengan teks, maka jawabanmu itu akan membentuk kalimat yang utuh. Apa itu kalimat yang utuh? Yaitu kalimat yang mengandung informasi lengkap yang dapat dipahami oleh pembaca secara langsung. Itu alasan yang pertama. Yang kedua, mengapa kita harus menjawab dengan lengkap? Repot banget sih, padahal kan yang penting mengerti. Nah, dari sini Ibu akan berikan pengertian kepada anak-anak bahwa menjawab lengkap itu sangat berpengaruh terhadap kemampuan berbahasa kita. Kalau kita terbiasa dengan menjawab, merangkai atau menyusun sebuah kata-kata yang berupa jawaban lengkap, maka secara tidak langsung kita sudah belajar membuat kalimat. Di kelas 3, di kelas sebelumnya, kalian tentu sudah belajar membuat kalimat kan dari beberapa kalimat yang sudah disediakan. Lah ini sekarang di kelas 5 kita perkuat dengan salah satunya menjawab pertanyaan dengan kalimat lengkap. Supaya kalian terbiasa menyampaikan pesan dalam kalimat yang lengkap. Secara lisan pun sebenarnya jika kita ingin menyampaikan sebuah informasi kepada orang lain juga harus dalam kalimat yang lengkap. Nah, kalau tertulis kita susun kalimatnya menjadi kalimat yang lengkap. Bagaimana caranya? Langsung saja kita pelajari soal demi soalnya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan banjir? Tentu kalian sudah membaca teksnya ya. Ibu tidak perlu mengulang kembali karena waktu kita terbatas. Yang dimaksud dengan banjir adalah luapan air dalam jumlah besar yang menerjang dan menggenangi suatu daerah. Nah, kebanyakan anak-anak menulisnya kemarin secara singkat, to the point istilahnya dalam bahasa Inggris, langsung di sini dipotong. Nah,
Kalau apa yang dimaksud dengan banjir? Luapan air dalam jumlah besar yang menerjang dan menggenangi suatu daerah. Lah ini namanya belum lengkap. Kalau kalimat pertanyaannya kita tutup, maka jawabanmu itu menjadi potongan kalimat saja. Artinya tidak bisa dipahami dengan baik. Apa maksudnya? Coba kita baca. Luapan air dalam jumlah besar yang menerjang dan menggenangi suatu daerah. Bisa dipahami makna kalimat ini? Tentu belum. Karena apa? Karena ini hanya potongan dari kalimat. Supaya lengkap bagaimana? Supaya langsung bisa dipahami dengan baik oleh pembacanya, maka kita dapat beri awalan, diawali dengan mengulang sebagian kalimat pertanyaannya supaya nyambung istilahnya anak-anak ya. Jadi kita ulang dari bagian sini. Yang dimaksud dengan banjir adalah Y-nya berubah jadi Y besar karena posisinya di awal kalimat, diberi kata sambung atau kata tugas konjungsi. Ya, ini namanya konjungsi. Supaya jelas. Yang dimaksud dengan banjir adalah luapan air dalam jumlah besar yang menerjang dan menggenangi suatu daerah. Coba kita tutup nanti pertanyaannya, apakah tetap menjadi kalimat yang tidak lengkap? Nah, jika kalimat pertanyaan kita tutup, maka jawabanmu yang sudah lengkap ini akan mudah dipahami. Yang dimaksud dengan banjir adalah luapan air dalam jumlah besar yang menerjang dan menggenangi suatu daerah. Nah, ini baru menjadi kalimat yang utuh. Walaupun terpisah dari kalimat pertanyaannya, kalimat ini tetap dapat dipahami maksudnya oleh pembaca dengan jelas. Nah, kalau kalian terbiasa menjawab pertanyaan dengan lengkap seperti ini, insya Allah kemampuan berbahasanya akan lebih baik. Kita gabung sekarang. Nah, seperti ini ya. Otomatis tanda tanyanya hilang karena kita sudah ubah menjadi kalimat berita. Bukan pertanyaan lagi. Demikian juga dengan nomor 2. Faktor apa saja yang menyebabkan banjir? Kemarin banyak yang menjawab langsung potongannya. Apakah itu salah Bu Guru? Tidak salah, tetapi kurang lengkap. Nah, langsung begini. Faktor alam dan faktor manusia. Apakah kalimat ini dapat dipahami dengan baik? Tentu belum. Mengapa? Karena ini hanya potongan kalimat. Supaya lengkap, kita ulang sebagian dari kalimat pertanyaannya. Kita baca bersama-sama. Faktor yang menyebabkan banjir adalah faktor alam dan faktor manusia. Titik. Karena ini kalimat berita, awal kalimat dengan menggunakan huruf kapital. Kemudian nomor 3 sama dengan nomor sebelumnya, apa saja penyebab banjir yang termasuk faktor alam? Disebut apa saja karena yang ditanyakan pasti lebih dari satu. Oke ya, sudah kita cari tadi di teksnya. Teksnya panjang anak-anak. Nah, kalau teksnya panjang kita sebaiknya ringkas, tidak ditulis semua karena ini berupa paragraf. Nah, kita harus bisa mencomot dari sini faktor manusianya yang mana, di bagian yang mana yang terdapat informasi yang ditanyakan, yaitu dari sini. Faktor alam kan? Nah, panjang anak-anak kalau kita tulis semua. Jadi tidak efektif nanti, jadi bertele-tele istilahnya ya. Maka kita harus dapat mengambil poin-poin pentingnya saja. Kita baca bersama-sama. Faktor alam tersebut dapat berupa curah hujan yang tinggi. Catat, curah hujan yang tinggi. Letak daerah lebih rendah dari permukaan laut. Catat, letak daerah. Daerah yang terletak pada suatu cekungan. Masih bicara tentang letak daerah ya. Kemudian adanya pasang naik air laut. Pasang naik itu artinya air laut naik ke daratan. Namanya banjir rob, yaitu banjir yang disebabkan oleh naiknya
air laut ke daratan. Jadi jika kita singkat, kita ambil poin-poinnya saja, nanti jadinya seperti ini. Nomor 3, penyebab banjir yang termasuk faktor alam adalah apa tadi? Curah hujan yang tinggi, letak daerahnya, dan pasangnya air surut. 3 faktor ini yang termasuk faktor alam. Kita padatkan menjadi kalimat yang efektif, tidak bertele-tele, tidak ditulis semua yang ada di paragraf. Anak-anak ya, jadi ini lebih mudah dipahami. Kemudian yang nomor 4, apa saja penyebab banjir yang termasuk faktor manusia? Sama pertanyaannya, cuman yang pertama faktor alam, yang kedua faktor manusia. Sama seperti tadi caranya. Kalau di teksnya itu berupa paparan yang panjang, maka kita dapat catat menjadi poin-poin yang penting saja yang dicatat. Faktor manusia menjadi penyebab banjir, yaitu kegiatan penggundulan hutan dan sampah yang dibuang sembarang tempat. Titik. Sampai di sini cukup. Sebenarnya ya, karena kita tidak disuruh menjelaskan secara rinci, tapi kita hanya ditanyakan faktor apa yang termasuk penyebab banjir dari faktor manusia, yaitu dari apa anak-anak? Kita ulang mulai dari sini, bukan saja penyebab banjir yang termasuk faktor manusia, bukan. Anak-anak harus rasakan anak-anak ya. Walaupun kita mengulang sebagian pertanyaan, tetapi juga kita harus rasakan, kita harus teliti. Apakah tepat jika kita potong di sini? Maka tidak bermakna kalimatnya. Maka kita potong menjadi, ini namanya frase anak-anak, yaitu kelompok kata dalam sebuah kalimat yang tidak bisa dipisahkan. Penyebab banjir yang termasuk faktor manusia adalah di sini ya, sampai di sini. Maaf, dari sini. Nah, dari sini ya anak-anak. Nah, kita tambahkan di bawahnya, kemudian diikuti dengan jawabannya. Disambung dengan kata sambung adalah supaya lebih efektif. Jadi jawabannya adalah penyebab banjir yang termasuk faktor manusia adalah kegiatan penggundulan hutan dan sampah yang dibuang di sembarang tempat atau di tempat tidak pada tempat, tidak di tempatnya. Jadi membuang sampah di tempatnya, bukan membuang sampah pada tempatnya. Bu sekali lagi luruskan bahwa di itu berfungsi untuk menunjukkan tempat, letak. Kalau pada itu untuk menunjukkan situasi atau waktu. Ya anak-anak ya, oke. Yang nomor 5, nah kerugian apa saja yang diakibatkan oleh banjir? Ibu sudah beri keterangan, tidak ditulis persis seperti yang di dalam teks. Mengapa? Kalau ditulis semuanya panjang. Satu paragraf, segini loh anak-anak. Coba perhatikan. Wow. Ini ada yang ditulis semua anak-anak. Selain anak-anak juga capek menulisnya, jawabannya jadi tidak efektif. Jadi bertele-tele istilahnya ya. Jadi dari teks ini kalian harus bisa ringkas apa saja kerugiannya. Yaitu yang pertama adalah apa ya? Nih, kerugian harta benda. Kemudian sarana prasarana. Apalagi? Korban jiwa, itu artinya banyak meninggal. Terus apalagi penyakit, menimbulkan penyakit, terserang beberapa penyakit, kemudian karena sawah dan kebunnya rusak maka terjadi gagal panen. Gagal panen tidak jadi panen anak-anak karena tanamannya rusak. Dan terakhir gagal panen menimbulkan kelaparan. Nah, poin-poinnya saja yang ditulis, maka dapat ditulis format jawabannya seperti ini. Tetap diulang kalimat pertanyaannya yang kita butuhkan saja. Gini, kerugian yang, bukan kerugian apa saja atau kerugian saja ya, langsung. Karena apa saja itu bagian dari kata tanya. Maka langsung kerugian yang diakibatkan oleh banjir adalah A. Hilangnya harta benda. B. Rusaknya sarana dan prasarana. C. Korban jiwa. D. Menimbulkan penyakit. Dan E. Gagal panen dan kelaparan. Dengan jawaban yang tersistematis, teratur seperti ini, maka jawaban kita akan lebih efektif.
Anak ya, tetap saja ada pengulangan dari kalimat pertanyaannya, tidak langsung A, B, C, D, E. Ada yang seperti itu, sudah betul tetapi kurang lengkap. Nah, nomor 6 juga demikian anak-anak. Kapan bisa terjadi banjir? Ini ada yang menjawab kemarin kapan saja. Nah, itu pendapat pribadi anak-anak. Sedangkan materi kita yang kita pelajari di bab ini adalah dapat menggali teks, menemukan informasi dari teks. Ya dari teksnya yang kita gali, bukan dari pendapat pribadi atau dari bacaan lain. Nanti beda jadinya anak-anak ya kalau dijawab ala-ala kita sendiri. Tetapi kita harus berdasarkan dengan isinya. Isi teks itu adanya apa. Nah, bukan Bu Guru ngajari textbook, tetapi ini adalah memang pelajaran bagaimana menemukan informasi dalam teks. Kalau memang tidak ada, tidak usah diada-adain. Ya, anak-anak ya. Ini fungsinya apa? Ketika kita membaca pelajaran baik IPA, Bahasa Indonesia, PKN, IPS, agama, dan pelajaran yang lain, kita akan dapat meringkas, mengambil poin-poin pentingnya saja dari teks yang kita baca. Karena apa? Karena kita sudah dapat menggali yang ada di teks tersebut, mengambil, ditarik yang penting-penting dijadikan saripati ilmunya. Nah, seperti di sini. Bisa terjadi banjir ketika air dalam jumlah yang banyak menutupi sebagian besar daerah yang luas. Ini ada keterangannya pada paragraf pertama. Jadi ada yang menjawab ketika membuang sampah sembarang. Oh, belum tentu. Kalau membuang sampah tetapi tidak terjadi hujan, daratannya tidak tertutup air, namanya bukan banjir. Demikian juga dengan menebang pohon. Jika hanya menebang pohon tetapi tidak terjadi luapan air yang menutupi sebagian besar wilayah, maka itu bukan banjir namanya, ya. Paham ya? Kemudian nomor 7, siapa yang berkewajiban menjaga kelestarian lingkungan? Kemarin ada yang langsung to the point, manusia. Oke, jawabannya tidak salah, tetapi tidak lengkap. Misalnya gini, langsung ada kata manusia. Wah, maksudnya apa sih manusia? Kan gitu kan? Jadi supaya jawabannya mengandung informasi lengkap, maka kita ulang sebagian kalimat pertanyaannya, kita sambungkan dengan jawaban kita, maka jadilah kalimat lengkap seperti ini. Yang berkewajiban menjaga kelestarian lingkungan adalah semua manusia atau semua orang boleh. Ya. Nah, di sini bagaimana cara mencegah terjadinya banjir sesuai dengan teks? Cara mencegah terjadinya banjir adalah dengan mengadakan reboisasi dan membuang sampah di tempatnya, bukan pada tempatnya. Ini sudah lengkap ya, anak-anak ya. Jadi tidak langsung diisi reboisasi. Membuang sampah tetapi harus lengkap karena memang harus sesuai dengan teks. Kemudian nomor 9, ini melengkapi. Ingat, ini bacalah kalimat berikut, bukan berupa kalimat tanya, anak-anak ya, tapi ini adalah melengkapi. Soal berupa kalimat berita yang sudah utuh. Yang ditanyakan adalah makna katanya, maka langsung kita sambungkan. Makna kata reboisasi adalah penanaman kembali hutan yang telah ditebang, ya. Ada istilah lain adalah penghijauan, yaitu menghijaukan kembali lokasi yang sudah gersang ya, supaya hijau kembali ditanami, diadakan reboisasi. Dan yang 10, kondisi hutan di Indonesia sudah banyak yang rusak. Ada yang menjawab kondisi itu keadaan saat ini. Oke, tidak perlu dikasih keterangan saat ini. Mengapa? Karena kata kondisi tidak terikat oleh waktu. Jadi mau keadaan tahun lalu, keadaan sekarang, keadaan masa depan nanti tetap nyebutnya kondisi. Kalau disebut kondisi itu maknanya keadaan saat ini, maka bisa diasumsikan kalau keadaan masa lalu berarti bukan kondisi. Oke ya, jadi sudah tahu maknanya. Jadi makna kalimat itu disesuaikan dengan konteks kalimatnya, itu yang dibahas apa. Kondisi adalah keadaan, tidak perlu ditambah dengan saat ini. Oke ya anak-anak ya, kadang maksud kita menambahi supaya lebih jelas, tetapi kadang justru penambahan itu menjadi ambigu ya. Ambigu itu sesuatu yang rancu, membingungkan. Oke ya. Jadi anak-anak itu tadi Ibu sudah menyampaikan bagaimana cara menjawab pertanyaan dengan lengkap. Tujuannya ada dua anak-anak, tadi Ibu Yuli ulang. Yang pertama,
supaya jawabanmu menjadi kalimat yang utuh. Karena kalau kita menjelaskan kepada orang lain dengan potongan kalimat, maka penjelasan kita tidak efektif. Maka harus disusun dengan kalimat yang utuh supaya mengandung informasi yang lengkap. Tujuan yang kedua, supaya kalian terbiasa untuk menyusun kalimat yang benar, bukan sepotong-sepotong. Ini akan memengaruhi kemampuan berbahasa kalian di masa yang akan datang, supaya pembelajaran yang akan datang kalian lebih mudah memahami teks ya anak-anak ya, dan dapat menyampaikan informasi kepada orang lain dengan kalimat yang lengkap. Itu saja tujuannya ya. Nah, mudah-mudahan dengan penjelasan Ibu hari ini dapat dipahami dengan baik, dan untuk selanjutnya Ibu harap konsisten ya, tidak berubah-ubah lagi. Kalau kalian sudah paham, maka biasakan untuk menulis jawaban lengkap karena itu sangat bermanfaat untuk kita. Nah, yang kedua, jangan lupa ejaan dan tanda bacanya. Karena penulisan ejaan dan tanda baca dalam bahasa Indonesia itu vital, sangat penting. Ya, anak-anak ya. Termasuk penulisan huruf kapital, penggunaan tanda baca. Tanda baca itu tanda tanya, tanda titik, tanda koma yang kita pakai di sini. Harus tepat, tidak boleh lupa. Kalau yang kemarin lupa-lupa tidak apa-apa, mulai hari ini kalian bisa biasakan diri untuk tertib dalam berbahasa Indonesia. Demikian yang Ibu sampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Ibu tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.